Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Furqan dengan NIM 21241011273 akan presentasikan tentang tugas yang diberikan pada modul 13. Baik, langsung saja kita buka untuk tugas yang diberikan, yaitu kerjakan atau presentasikan hasil yang soal yang tidak di bold atau yang tidak ditebal. Yang pertama yaitu nomor 6. Tampilkan nama-nama produk harga serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Saja kita buka untuk tag admin PostgreSQL-nya. Lalu saya menggunakan yang pertama select P product name, P unit price, dan C kategori name. Di sini P itu alias dari tabel produk untuk menampilkan kolom product name, dan untuk menentukan unit price yang C ini itu alias dari kategori. Lalu from produk, ada tabel produk, B join kategoris, C on dalam tabel produk untuk kategori ID sama dengan C alias dari kategori untuk kategori ID. Lalu order by C yaitu alias dari kategori name. Langsung saja kita jalankan untuk melihat hasilnya. Baik, di sini kita menampilkan produk name, unit price, sama kategori name. Pada soal nomor 6 ini untuk menampilkan nama produk, harga, serta nama kategori. Baik, kita lihat lagi untuk produk, unit price atau harga, dan kategori name. Dan barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Sini terurut, jadi mulai dari abjad B, yang atas sendiri abjad B. Jadi untuk kategori name abjad A itu tidak ada sampai B abjad S, itu berurut. Seperti itu kita menggunakan by C kategori name. Untuk soal selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Baik, di sini saya menggunakan select C, yaitu alias dari customer. O order ID, ini alias dari order date. Jadi lalu kita menggunakan from order, O join customer, C on O order atau alias order, customer ID sama dengan C customer ID. Lalu order by company name. Langsung saja kita jalankan. Baik, di sini kita menampilkan company name, order ID, dan order date. Untuk soal sendiri, nama perusahaan, lalu ID transaksi yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian. Serta pembelian berturut berdasar nama perusahaannya. Ini nama perusahaan, dan ini order ID, dan ini tanggal order atau tanggal apa tadi soalnya, ID transaksi dan tanggal pembelian. Lalu di sini pada soal suruh berurut pada nama perusahaan, untuk mulai dari abjad A berurut sampai L sampai terakhir, yaitu abjad W. Ini menggunakan order by company name, yaitu ini berfungsi untuk mengurutkan pada ini abjad. Untuk soal selanjutnya, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Akan select OD atau
alias dari order details, order ID, O atau alias dari order date, P atau alias dari product ID, from order details, OD atau alias dari order ID, join product, P on order detail product ID sama dengan product ID. Lalu kita menggunakan join order O aliasnya order on order ID sama dengan order ID order detail sama order ID. Saja kita jalankan. Maaf. Seperti ini. Jadi kita manggil order ID, order date, order ID. Pada soal tadi ID order, tanggal order, serta ID barang. Produk ID atau ID barang, order date atau tanggal order, sama ID order. Seperti itu. Untuk selanjutnya, beralih pada soal B, yaitu select lebih dari 2 tabel. Itu nomor 4. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Seperti ini. Jadi kita tetap menggunakan select, O order ID, O order date, P product name, OD unit price, lalu menggunakan from order, O ini alias dari orders, join order details, OD ini alias dari order details, on O order ID sama dengan OD order ID. Lalu menggunakan join products, P ini alias dari products, on OD products ID sama dengan P product ID. Saja kita jalankan. Nah, seperti ini hasil dari tampilan untuk menampilkan order ID, order date, product name, sama unit price. Pada soal tampilan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini sudah tertera harga barang yang terjual, nama barang, tanggal order, sama ID order. Untuk selanjutnya soal nomor 5, tampilkan nama lengkap employees beserta nama teritori tempat employees tersebut bertugas. Kita menggunakan select first name, ini untuk 2 atau petik, last name, S nama, T teori description. Baru kita menggunakan from employees, O join employees territories, ET on O employees ID sama dengan ET employees ID. Selanjutnya kita menggunakan join teoritis, T ini alias dari territories, on T territory ID sama dengan ET territory ID. Nah, seperti ini tampilan dari soal nomor 5. Tampilkan nama lengkap employees beserta nama teoriti tempat employees tersebut bertugas. Seperti ini nama employees, dan ini nama teoriti yang sedang bertugas, yaitu seperti hasil dari soal biasa soal nomor 5. Selanjutnya nomor 6. Tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Baik, sini. Kemudian select C, ini alias dari customer, company name, O ini alias dari order ID, O order date,
O ship name. Lanjut kita from customer C, alias dari customer, join orders O on kurung C customer ID sama dengan O customer ID. Nah, seperti ini. Jadi menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, serta nomor shipper yang mengirimkan barang. Jadi ini nama customer, ini ID ordernya, dan ini tanggal order, dan ini shipper yang sedang yang mengirim barangnya. Lanjut kita bahas soal nomor 7, yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Di sini menggunakan select S, ini alias dari suppliers, company name, C atau alias dari kategori name. Di sini company name untuk menampilkan kategori barang tersebut dan kategori nama. Selanjutnya from suppliers, join product P on S suppliers ID sama dengan P suppliers ID. Join kategoris C atau alias dari kategoris on P atau alias dari produk kategori ID sama dengan kategori ID. Karena akan menghasilkan data output seperti ini. Company name, kategori name, kategori barang. Jadi untuk akan kategori barang seperti ini, company name. Lanjut ke soal. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk jelaskan lanjutan dari tadi. Tadi ada kendala, yaitu nomor 5C, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya bervariasi dan harganya di bawah $10. Jadi seperti ini, select untuk menampilkan pada tabel produk, kolom produk name, P, P ini tadi seperti tadi, yaitu alias dari produk, tabel produk. P unit price, C ini alias dari kategori name. Lalu from product, P join kategoris C on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Where dimana kategoris pada tabel kategoris kolom kategoris name I like Berverex and P unit price-nya lebih kecil dari $10. Langsung saja kita jalankan untuk hasil dari seperti ini. Hasilnya cuma 2, itu produk name atau nama barang dengan Berverex, kategori namanya Berverex, dan harganya itu lebih kecil dari 10, itu ini 4,5, 7,75, lebih kecil. Lanjut soal nomor 6, tampilkan nama perusahaan customer asal perusahaan customer asalnya USI, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Seperti ini. Select tabel customers, kolom company name, order kolom order ID. Ini alias dari order, nama alias dari order, yaitu C country. Lalu from customer, join orders. Untuk C ini customer, bukan country. Country ini untuk kolom dari tabel customers. Joins order O
on C customer ID sama dengan O customer ID, where di mana tabel country, kolom country, di mana tabel country pada kolom country I like USA, and extract year from order date lebih kecil dari 1997 atau sebelum 1997, order date-nya atau tanggal order. Order by order date ini untuk mengurutkan seperti pada soal tadi, ini untuk mengurutkan tanggal pembelian. Jadi urut nanti untuk hasil data outputnya. Seperti ini company name atau nama perusahaannya. Jadi nama perusahaannya bernegara di USA semua, dan untuk tanggalnya itu berurut. Jadi dari yang terkecil tanggal 22, 31 bulan 7 1996, dan tidak ada yang lebih besar dari atau yang lebih dari tahun 1997. Seperti itu. 1997 pun juga ada. Jadi berurut seperti itu. Misalnya order ID, order date, country atau negaranya, company name atau nama perusahaan. Lanjut, nomor 7. Tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimnya sama dengan negara asal, employees, dan dilakukan setelah tahun 1997. Jadi di sini temukan select C, pada tabel customer, kolom company name, O, tabel orders pada kolom order ID, kolom order date, sama ship name-nya atau nama nama pengirim. Lalu from customers, C join order, O on C customer ID sama dengan order customer ID. Lalu join employees, E alias dari employees, on O employees ID sama dengan E employees ID, where di mana ship country pada tabel order sama dengan country, and extract here from pada tabel order kolom order date itu lebih besar dari 1997, seperti yang diminta pada soal. Jadi kita jalankan seperti ini. Jadi untuk company name sama ship name-nya bagi pengirim itu sama, order ini sama, dan tanggal ordernya itu berurutan tanggal 1, 5, 6, dan tidak, dan lebih dari tahun 1997. Semua 1000 di atas 1997. Seperti ini. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategorinya. Seperti ini. Select P, tabel produk. Ini P alias dari tabel produk. Unit price atau harga per unit. S, ini suppliers pada kolom company name. C, alias dari kategori pada kolom kategori name. From suppliers, join product, P on P suppliers ID itu sama dengan suppliers pada tabel suppliers, kolom suppliers ID. Join kategoris, C alias dari kategoris, on P kategori ID sama dengan tabel kategoris pada kolom kategori ID, where di mana pada tabel produk tersebut terdapat kolom unit price between 5 and 10. Jadi 5 dan 10. 5 dan 10 sampai 10 dolar.
Jadi seperti ini untuk hasilnya, unit price-nya kayak yang diminta 5 sampai 10 dolar. Jadi 10 itu termasuk, tidak ada yang kurang dari 10 dan lebih dari kurang dari 5 lebih dari 10 dolar. Untuk company name sendiri eh, seperti ini yang ditampilkan unit price, company name sama kategori name. Lanjut pada soal berikutnya, yaitu self join dan outer join. Di sini saya mengerjakan nomor 4, 6, dan 9. Nomor 4, jika E1 money dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Seperti ini. Select E1 first name-nya itu sama E1 last name. Terus bawahan E2 first name, E2 last name as manager. From pada tabel employees, E1 join employees, E2 on, E1 reports to, sama dengan E2 employees ID. Nah, seperti ini. Bahwa bawahannya Nancy DeValeo, manajernya di tampilannya akan seperti ini. Baik, untuk soal selanjutnya itu soal nomor 6. Tampilkan nama lengkap employees serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Sama seperti tadi menggunakan select E1 first name, lalu seperti ini menggunakan E1 last name as bawahan, E2 first name, E2 last name as pemimpin. Di menggunakan from employees, E1 join employees, E2 on, E1 reports to, E2 employees ID. Jadi kita akan jadi seperti ini. Hasil dari itu bawahan pimpinan. Baik, selanjutnya nomor 9, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pemimpin. Ini itu kita menggunakan select E1 first name, E1 last name as bawahan, lalu E2 first name, E2 last name as pemimpin. Lalu kita mau from employees, E1 full outer join employees, E2 on, E1 reports to, sama dengan E2 employees ID. Langsung saja kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi bawahan yang tidak mempunyai pemimpin, ada ini pemimpin tidak mempunyai bawahan, sama seperti ini. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari tugas yang diberikan pada modul 13. Dari saya Muhammad Turkon, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.